Hai semuanya, kembali lagi di Dilas Talk episode 5. Dan hari ini kita akan berbincang langsung dengan Damkar Kota Palu. Dan buat kamu semua yang sudah gabung, kalau misalnya punya pertanyaan langsung saja di question box, karena kita langsung akan bertanya sama Pak Kadis. Oke? Udah gabung nih Pak Kadisnya, kita langsung undang ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, Selamat Dila. malam Pak. Malam semuanya yang sudah gabung ya. Ini banyak sekali kayaknya penggemarnya Damkar Kota Palu ini, Pak. Amin, amin, alhamdulillah. Sehat, Pak? Sehat? Alhamdulillah, semoga Alhamdulillah. Dila dan seluruh peserta Live. pemirsa live malam ini juga semua sehat ya. Walaupun di tengah pandemi COVID ini, kita tetap Tuh, Pak. diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Iya, Oke, jadi hari ini buat yang baru gabung, kita akan berbincang-bincang soal di balik layar Damkar Kota Palu. Karena biasanya mungkin penonton ini, Pak, cuman ketemu Damkar mhm. di jalan, Pak ya. Kalau misalnya ada Iya, kebakaran, itu pun laju sekali, tidak sempat iya, benar, bicara. Dan sekarang ini mereka pasti penasaran kira-kira di benar, balik layar itu seperti apa, Pak? iya. Eh, Ya mudah-mudahan malam ini kita bisa bisa memberikan gambaran terkait dengan apa yang menjadi tugas dan peran Damkar, gitu. Betul, betul. Eh, dalam rangka melaksanakan melaksanakan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan non kebakaran serta bencana lainnya. Baik. Tadi sudah agak di spoiler sedikit kira-kira perannya Damkar apa saja ke teman-teman nih. Dan ini Ya, Pak, sebelum kita lanjut bahas Damkar ya Pak, saya kalau mhm. maaf kalau salah Pak, ini Bapak pernah jadi Kepala Dinas Pariwisata, terus koperasi, terus Iya, administrasi, dan sekarang jadi pemadam ya Pak. Papa juga pernah iya, jadi Camat Palu Utara. benar, Wow, betul. ini panjang juga ya karirnya Pak ya, sampai bisa jadi Kepala Dinas Damkar sekarang. Ya, alhamdulillah kita diberikan kepercayaan, diberikan tugas oleh pimpinan. Ya, namanya kita juga abdi negara, ya harus bisa melaksanakan sesuai dengan janji kita pada saat kita diangkat sebagai aparatur sipil negara. Dimanapun ditempatkan harus siap, gitu. Ini Betul. artinya memang seorang ASN atau PNS itu atau abdi negara memang dituntut untuk belajar eh, terkait apa saja, bukan hanya terkait tugas, tapi pengetahuan yang secara umum, universal, kemudian perubahan-perubahan di tingkat masyarakat juga kita harus bergabung. Eh, Sebelumnya saya pernah di provinsi, Oh tugas ya Pak. di pemerintah provinsi. Setelah itu saya jadi camat di Palu Utara. Nah, dari situ saya ke Kabak Humas dan Protokol. Setelah itu ya 9 kali putar-putar jadi kepala dinas. Udah 9 kali. Wih, Tidak semoga dirasa saya, ya, iya Pak, tidak dirasa ya Pak. Semoga saya tidak juga bisa dirasa. ikuti jejaknya Bapak nanti ke, Amin, ya, amin, amin. amin insya Allah. Harus Amin, lebih harus lebih sukses lagi dan berhasil ya, Dila. amin, amin Pak. Ini Pak, kebetulan saya juga dengar kalau Bapak ini adalah salah satu pendiri Sanggar Seni Kaktus dan Mapala Sandigi ya Pak. Oh iya, di kampus dulu Visip. saya di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. eh, itu saya menjadi aktivis kampus. Jadi saya pernah juga sebagai sekretaris senat mahasiswa FISIP, kemudian aktif di berbagai lembaga kemahasiswaan, kemudian juga ikut turut serta membentuk lembaga pers mahasiswa. Nah, Wow, di saat itu saya menjadi pemimpin redaksi koran kampus yang kegiatan itu apa bernama Pak? Format, Oh, Forum dulu Mahasiswa format ya. Tadulako. Iya, Oke. Format. Tapi kemudian itu tidak berlanjut lagi karena apa ya, banyak idealisme yang kita bawa sehingga tapi di di lembaga pers mahasiswa lalu itu
kita banyak menghasilkan teman-teman yang akhirnya berkiprah di dunia di industri pers itu dan mereka tersebar di mana-mana gitu. Nah, kemudian membedah lahirnya Mapala Santigi, lembaga pencinta mahasiswa pencinta alam di FISIP, dan kemudian membedah juga lembaga seni kaktus. Wow, berarti memang Dan juga karir kepemimpinannya Bapak dimulai dari mahasiswa ya Pak ya? ya di organisasi itulah kita banyak belajar, mengambil hal-hal yang positif, apa ya, bagaimana menjalankan organisasi. Karena ternyata ini implementasinya itu setelah di luar kampus, gitu. Kita banyak kita melakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, selain itu juga saya aktif di lembaga mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, gitu. Dan sekarang ini ikut terus bergabung di Kahminya, di Korps Alumni HMI, nah, gitu. Mantap, mantap, keren Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi Alhamdulillah, iya. yang ini kan Pak, kalau bicara Iya, soal damkar itu mungkin kebanyakan orang-orang itu hanya paham kalau damkar itu hanya berfungsi untuk sebagai pemadam kebakaran. Padahal ternyata ada juga fungsi lainnya Pak. Soalnya saya sempat searching juga ini ada Damkar iya, Kota Palu penyelamatan buaya, penyelamatan orang yang cincinnya masuk terus dilepaskan. Terus ada juga iya, buaya, ada juga penyelamatan betul, ular ya Pak ya. betul. Nah, kita bicara tentang fungsi damkar saat ini, itu sudah lebih sudah lebih diperluas, gitu. Sudah lebih diperluas, bukan hanya penanganan kebakaran saja. Kalau dulu kan memang secara historisnya, secara sejarah bahwa damkar Indonesia ini dibentuk itu sejak tahun 1853. Itu sudah ada keberadaannya, dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda. Tapi kemudian eh, seiring dengan waktu berjalan, ketika terjadi kebakaran hebat di Jakarta, di daerah di salah satu daerah di Jakarta itu kebakaran hebat, kemudian diantisipasi oleh pemadam kebakaran yang dibentuk oleh Hindia Belanda, waktu itu namanya Brandweer. Nah, setelah terselamatkan, kemudian masyarakat Jakarta itu memberikan piagam penghargaan atas upaya yang dilakukan oleh Brandweer Jakarta pada saat itu yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan kemudian pada tanggal 1 Maret tahun 1919 itu berdasarkan piagam yang diberikan oleh masyarakat. Nah, itulah yang dijadikan momentum hari lahirnya pemadam kebakaran Indonesia, gitu. Nah, memang saat itu pemerintah Hindia Belanda itu memberikan tugas kepada pemadam kebakaran itu sebagai penjaga kota, gitu. Penjaga kota, iya. Jadi bukan hanya sekedar pemadam kebakaran, tetapi juga mereka juga menjaga hal-hal yang terkait dengan situasi kota pada saat itu. Nah, tapi kan kemudian negara tidak bisa hanya mengharapkan kepada satu lembaga, maka dibentuklah lembaga-lembaga lain supaya tugas itu lebih terarah dan profesional. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, melalui peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, maka damkar itu ada penegasan lagi bahwa damkar, tugas-tugas pemadam kebakaran itu bukan hanya melaksanakan operasi pemadam kebakaran, tetapi juga operasi non kebakaran, gitu, dan bencana lainnya, gitu. Maka fungsi penyelamatan di sini itu adalah untuk secara keseluruhan, gitu. Pada saat terjadi kebakaran, kemudian operasi non kebakaran dan bencana lainnya. Nah, itu fungsi penyelamatan sebenarnya, tugas penyelamatan. Nah, kalau di non kebakaran, operasi non kebakaran itulah yang kita lakukan aspek penyelamatan dari luar pemadam kebakaran. Misalnya untuk menolong orang yang mencoba bunuh diri, gitu. Ya, kalau di negara-negara luar ini sudah sangat profesional ya, mereka. Ya, kemudian upaya untuk rescue animal rescue, gitu, hewan-hewan piaraan ataupun hewan-hewan liar yang memang terjebak dalam satu masalah, dan kemudian itu menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk melakukan penyelamatan. Jadi bukan hanya sekedar ditangkap, tapi kemudian bagaimana binatang tersebut, hewan-hewan tersebut itu dipelihara dan kemudian dirawat untuk mereka bisa hidup kembali, gitu. Nah, seperti penangkapan ular, termasuk penangkapan buaya. Nah,
Tapi kemudian risiko dari itu adalah kita harus ditunjang dengan berbagai macam hal, misalnya pengetahuan, skill, dan peralatan begitu. Nah, ini penting untuk anggota kami itu bisa lebih profesional di lapangan untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Nah, kalau di bencana, memang karena fungsi kami itu adalah fungsi rescue, fungsi penyelamatan, maka kata bencana lainnya itu juga bagian dari operasi kami untuk bisa melakukan pertolongan, pencarian, dan penyelamatan bagi korban yang ada di suatu wilayah bencana gitu. Baik, Pak. Oh, Iya. itu berarti alasan kenapa waktu itu saya sempat lihat juga kalau di Damkarat Palu ini sempat melakukan kunjungan ke Sigi dan Mamuju ya, Pak, waktu ada bencana. Iya, benar, termasuk di Masamba dan Goa gitu. Masamba dan Goa. Iya, pada saat banjir bandang melanda Goa, Sulawesi Selatan, itu kurang lebih 1 bulan setelah kita eh, mengalami bencana di sini, itu kami eh, langsung melakukan juga kunjungan ke sana untuk melakukan bantuan, gitu. Melakukan bantuan, evakuasi korban longsor, dan sekaligus kita berusaha untuk membawa bantuan logistik yang mereka butuhkan, gitu. Baik. Nah, begitu juga yang terjadi di Masamba kemarin. Di Masamba kita juga berupaya karena ya termasuk Mamuju, karena kami merasa bahwa memang ini sebuah kewajiban, gitu. Ini sebuah kewajiban. Jangankan mereka pernah membantu kami, kalaupun mereka juga tidak pernah membantu, itu juga bagian dari memang kewajiban kita sesama manusia untuk bisa saling membantu, meringankan beban, begitu. Betul, betul. Gitu. Oke, Gitu berarti mungkin juga. ini pengetahuan baru ya buat teman-teman. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa Disdam Karat ini hanya berfungsi untuk memadamkan api saja, tapi ternyata juga fungsinya banyak ya, Pak, seperti misalnya membantu orang yang ingin Iya, bunuh diri atau animal rescue dan juga bahkan sampai turun ke bencana ya, Pak ya. betul, betul. Karena Nah, itu amanat. ya, Ah, ini Pak, saya sempat riset ya Pak, di tahun 2019 itu ada sebanyak iya, 171 kasus eh, iya, kebakaran ya Pak. Ini berarti iya. untuk kebakaran di luar non kebakaran, berarti kalau dihitung berarti sekitar setiap 2 hari itu pasti ada kebakaran ya Pak ya. Itu di Iya, tahun rata-rata. 2019. Betul, Di 2019. tahun 2020 dari bulan Januari sampai September itu ada 90 kasus kebakaran Pak. Iya, betul. Ada data fullnya nggak Pak untuk 2020? Ada 2020 itu ini pemegang pemegang rekornya ini diambil alih oleh Kecamatan Palu Selatan. Kalau Wah, tahun 2019 pemegang rekornya itu Kecamatan Mantikolore sebanyak 41 kali. Gitu. waduh. Dengan total dalam 1 tahun itu 171 kali kasus gitu. Nah, di tahun 2020 ini jumlah keseluruhan termasuk operasi non kebakaran itu 143 kali kebakaran gitu. Nah, di tahun 2021 ini mulai dari bulan Januari sampai bulan Februari itu sudah terjadi 27 kali kasus kebakaran gitu. Nah, ini belum kita hitung yang informasi yang masuk ke kami itu hoax gitu, yang Oh, bersifat hoax gitu. Bahkan sampai sekarang itu masih terjadi. Oh sorry, untuk 2021, oh iya betul betul 2021 itu udah 27 ya. sudah 27 sudah 27 Ini kali kebakaran ini kebakaran plus non kebakaran ya Pak, atau kebakaran plus saja? plus non kebakaran gitu, Oke, baik. plus non Nah Pak, kebakaran. ini menarik sih Pak. Berarti sudah lumayan turun ya Pak, dari 2019 171 turun ke 140-an ya Pak. Iya, turun ke 143 dan Ya, harapan kita di tahun 2021 ini juga ini turun lagi dari turun 143. lagi. Artinya inilah indikator-indikator yang dicapai bahwa ini juga kami akui ini bukan hanya kerja kerja dari Damkar sendiri gitu, tapi kemudian bagaimana kesadaran itu juga muncul dari masyarakat gitu. Jadi masyarakat juga sudah mulai menyadari bahwa kebakaran itu juga sangat berbahaya bagi kehidupan mereka. Karena begini Dila, kalau terjadi kebakaran itu kan banyak banyak hal yang menjadi aspek kerugian gitu. Pertama, kita tidak punya tempat tinggal ya, itu pasti. Ya paling tidak kita harus numpang dulu di rumah keluarga atau di rumah tetangga dan lain sebagainya. Kemudian ada berapa jumlah
Ada berapa jumlah Dokumen-dokumen barang-barang penting berharga mungkin kita ya Pak, atau ya. dokumen-dokumen penting yang terbakar gitu. Terbakar. Nah, untuk mengurus kembali itu kan susah gitu. Ijazah, sertifikat rumah dan lain sebagainya. Belum lagi kalau misalnya semua barang-barang yang berharga itu terbakar. Pakaian tinggal tinggal pakaian yang di badan gitu. Nah, ini semua yang secara nyata dan real saya melihat langsung beberapa kali kejadian kebakaran, itu kita jadi rasa sedih begitu. Apalagi yang terbakar itu misalnya objek-objek vital yang terkait dengan investasi gitu. Jadi investasi dibangun miliaran, tapi kemudian terbakar itu hanya memakan waktu kurang lebih 1 jam, itu sudah ludes habis gitu. Nah, walaupun dia punya asuransi, tapi kan ada dampak lain, misalnya ada tenaga kerja di situ yang tidak bisa bekerja lagi, Betul. bagaimana dengan kehidupan keluarganya, dan lain sebagainya gitu. Jadi ada dampak-dampak ikutan yang bisa mengakibatkan terjadinya masalah gitu, Baik Pak, akibat dari kebakaran itu. Iya. betul-betul. Saya tertarik nih ya Pak, kira-kira selama ini yang paling banyak terbakar itu apa Pak? Apakah gedung, lahan kosong, hutan, atau apa Pak? Dan kira-kira penyebab yang paling banyak itu apa Pak? Biar teman-teman yang nonton juga bisa tahu dan lebih siaga lagi. Iya. Yang dominasi selama ini itu masih koslet gitu, hubungan arus Koslet. pendek. Iya, koslet akibat peralatan listrik gitu. Nah, ini juga kami belum tahu, kami belum gali sepenuhnya apakah ini karena memakai peralatan yang tidak berstandar SNI atau karena memang kelalaian atau memang karena apa gitu. Tapi yang jelas banyak informasi yang kami dapatkan di lapangan, fakta-fakta di lapangan bahwa eh, dominasi dari sumber kebakaran itu adalah koslet gitu. Kemudian disusul oleh meleduknya kompor gitu. Akibat aktivitas masak memasak, dan kemudian ada beberapa kasus juga itu karena kelalaian dari kita sendiri tidak mengawasi anak-anak yang bermain pemantik api atau macis gitu. Dan kemudian akibat sampah dan pembakaran lahan kosong gitu. Tapi yang Sampah paling juga kecil itu ternyata ya Pak ya. tapi yang paling kecil itu pembakaran lahan gitu. Nah, ini kita belum masuk ke misalnya kebakaran yang diakibatkan oleh aksi terorisme atau sabotase gitu. Oke Pak. Ini yang Menarik paling Pak. ini yang paling berbahaya gitu. Ini yang paling berbahaya. Maka kalau kita sudah masuk ke ruang situ, itu pelibatannya itu bukan hanya Damkar sendiri, tetapi melibatkan beberapa instansi yang mempunyai tugas-tugas strategis lainnya, misalnya Polri, TNI dan lain sebagainya begitu. Begitu. Kalau yang tadi Pak, yang terkait dengan sabotase, terorisme dan lain-lain itu berapa kasus ya Pak kemarin di tahun 2020? Kalau itu selama ini belum ada. Oh, oke. Selama ini belum ada gitu. Semoga Artinya tidak ada itu ya hanya Pak ya. menjadi ya semoga itu tidak ada, karena kalau itu yang terjadi, aksi ini dia bisa berkesinambungan begitu, dan kemudian bisa sekaligus secara bersamaan gitu. Nah, ini kan banyak terjadi di zaman-zaman perang dulu gitu. Jadi aksi-aksi sabotase itu ya ada yang bakar rumah, dan kemudian rumah itu sengaja dibakar sampai terjadi dengan banyak jumlahnya begitu. Nah, mudah-mudahan kita berharap di daerah kita ini, khususnya ya di negara Indonesia ini, aksi-aksi seperti itu tidak ada gitu. Insya Allah. Nah, terutama misalnya ada demo atau aksi apa gitu yang besar-besar, dan kemudian memang sengaja ada pengerusakan, upaya-upaya pengerusakan melalui upaya untuk dibakar begitu. Nah, kalau ini sampai terjadi di beberapa titik, nah ini yang kita khawatirkan, karena kalau kita seimbangkan dengan jumlah kekuatan kita, personil, peralatan maupun sarana prasarana lainnya, ya saya kira ini belum seimbang gitu. Mudah-mudahan lah, kita berdoa. Iya Pak. Gitu. Kalau yang kemarin tuh Pak, kebakaran biasanya koslet dan lain-lain itu, kira-kira apa ya upaya dari Damkar untuk misalnya sosialisasi biar tidak sering terjadi koslet dan lain-lain itu bagaimana Pak supaya masyarakat bisa lebih tahu? Kami berupaya terus untuk melakukan sosialisasi, bahkan sosialisasi itu di luar dari media mainstream gitu. Misalnya melalui medsos gitu. Bahkan saya juga berusaha untuk bagaimana mencari aplikasi-aplikasi kayak podcast gitu,
Jadi tidak hanya sekedar tulisan tapi himbauan secara verbal gitu kan. Itu kita upayakan semua, bahkan saya menggerakkan seluruh potensi yang ada di Dinas Damkar untuk memanfaatkan medsos, akun-akun pribadi untuk bisa juga sekaligus melaksanakan tugas-tugas untuk melaksanakan himbauan. Nah, selain itu juga memang ada program yang sudah kami programkan secara khusus atas nama sebagai pemerintah. Itu kita masuk ke wilayah-wilayah kelurahan, sekaligus di wilayah para penyintas bencana di Huntap misalnya atau di Huntara, itu kami masuk untuk memberikan sosialisasi gitu. Karena situasi Huntap dan Huntara sendiri kita lihat itu sangat sangat sempit, dan kemudian semua barang-barang material ada di situ, dapur di situ, tempat tidur di situ dan lain sebagainya, sehingga sedikit saja ada pemicu maka ini bisa selesai gitu. Betul, betul. Tadi Bapak Begitu sempat Dila. ini ya Pak, sempat singgung soal personil dan kelengkapan alat ya Pak. Ini ada Hmm, pertanyaan Pak, masuk iya. dari Muhammad Fikri, katanya personil damkar sekarang ada berapa ya Pak? Dan mungkin bisa dijelaskan lebih ke misalnya alat-alatnya yang sudah ada, mulai dari mobil, kira-kira dengan alat segitu apakah menurut Bapak itu sudah cukup untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Kota Palu atau bagaimana Pak? Iya, baik. Sebenarnya begini, ketersediaan peralatan, personil, dan sarana prasarana itu, ini tidak hanya sekedar kita siapkan begitu saja secara sporadis, gitu. Nah, di Damkar itu ada yang dikenal namanya Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Perkotaan, gitu. Atau yang disingkat dengan RISPK. Nah, ini dulu yang harus kita penuhi, gitu. Kenapa? Karena dalam RISPK ini nantinya akan memuat namanya manajemen wilayah kebakaran. Nah, kebakaran ini tanpa manajemen juga ini perlakuannya itu akan sporadis, gitu, tidak sistematis, ya. Nah, maka perlu ada namanya RISPK. Dalam manajemen wilayah kebakaran itu, sistem operasi kami itu ditentukan dengan respon time 15 menit dalam melakukan tanggap darurat terhadap sebuah kejadian kebakaran. Nah, 15 menit ini diatur dalam 3 waktu gitu. 5 menit pertama menerima informasi sampai dengan bergeraknya kendaraan itu keluar dari pool atau garasi. Nah, 5 menit kedua ini di jalan gitu. Jadi kita menuju ke tempat lokasi kebakaran, dan kemudian 5 menit ketiga ini kita tiba di lokasi kebakaran, penyiapan peralatan, dan kemudian melakukan operasi penanggulangan kebakaran atau pemadaman api. Nah, 15 menit ini terbagi waktunya itu, di 5 menit kedua ini kita hanya bisa tempuh itu di 7,5 kilo, gitu. 7,5 kilometer, gitu. Nah, oleh karena itu ketersediaan sarana prasarana, peralatan dan lain sebagainya itu harus memenuhi unsur ini dulu. Kita harus menghitung luas wilayah, berapa jumlah penduduk, kemudian berapa jumlah ketambahan populasi penduduknya, kemudian hal-hal apa saja yang bersifat vital, strategis, yang benar-benar ini harus dilindungi begitu, harus dijaga. Misalnya SPBU, ya, stasiun pengisian bahan bakar. Ini strategis kenapa? Karena menjadi kebutuhan halayak, gitu, orang banyak. Maka ini harus menjadi target untuk kita proteksi atau kita lindungi. Nah, di Kota Palu sendiri itu jumlah armada kita baru kurang lebih 11. Baru kurang lebih 11. Nah, kalau kita menghitung secara secara luas, dalam konteks luas wilayah, kita belum menghitung penuh secara ini, kebutuhan kita itu di atas kendaraan itu kita di atas 100 gitu. Di atas 100 unit. Masih sangat kurang ya Pak Maka ya? masih sangat kurang. Ini kita belum bicara dengan wilayah, karena topografi wilayah kita di Kota Palu ini kan ada yang datar, ada yang bergunung-gunung. Nah, di wilayah yang bergunung-gunung ini juga kita harus perhitungkan kemampuan kendaraan kita dengan memuat kapasitas air itu, volume air itu bisa sampai 5 ton gitu. Karena di damkar itu yang sangat dibutuhkan itu adalah waktu, pergerakan kita, waktu, respon time kita. Ini yang sangat dibutuhkan, karena kalau terlambat, maka waktu untuk melakukan penanggulangan itu
itu hampir terlambat begitu. Nah, bagaimana dengan lokasi kebakaran atau bangunan yang sudah terbakar untuk diantisipasi? Gitu. Maka di damkar itu yang dibutuhkan adalah, sorry, tadi agak ini. Tidak apa-apa, Pak. Nah, iya, jadi yang sangat berharga itu adalah waktu bagi petugas damkar untuk melakukan antisipasi gitu, kebakaran. Nah, Iya, Pak. wilayah operasi kita itu terbatas, Dila, itu hanya 7,5 kilometer. Harusnya di 7,5 kilometer setelah itu harus ada pos lagi. Iya, iya. Gitu. Ini yang menarik, Pak. Menarik. Begitu. Maka kita berusaha untuk bisa memenuhi sistem pelayanan itu, cakupan layanan itu dalam wilayah Kota Palu, dan kemudian jumlah sasaran pelayanan itu 100%. Itu target kinerja kita. Gitu. Alhamdulillah selama ini kita mencapai itu. Jadi tidak ada satupun laporan yang masuk tanpa kita respon gitu. Bahkan respon hoax pun tetap kita layani. Gitu. Nah, dengan jumlah kekuatan personil sekarang itu di damkar kurang lebih 117 personil. Gitu. Banyak ya, Pak ya? Iya. Nah, kemudian kebijakan pemerintah Kota Palu ini baru membuka posko pelayanan di Kecamatan Palu Barat dengan asumsi ini bisa mengantisipasi kejadian kebakaran itu di 3 kecamatan yang berada di wilayah situ. Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Ulu Jadi, dan Kecamatan Tatanga sebagian. Gitu. Nah, kemudian Pak. satu, ya. Iya, Pak. Ini sebelum terlalu jauh ya, Pak ya. Tadi Bapak sempat sebut kalau misalnya armada kita tuh ada 11, sedangkan kebutuhannya adalah 100 lebih, Pak. Dan di sini pernah dapat juga berita kalau misalnya kita tuh sempat dapat bantuan dari Jepang ya, Pak, armada dan sepatu dan lain-lain ya, Pak, kelengkapan untuk personilnya. Apakah tadi 11 itu adalah termasuk dengan bantuan yang diberikan Jepang atau belum, Pak? Dan kira-kira apakah ini sedikit karena keterbatasan anggaran atau bagaimana ya, Pak, sampai kita belum bisa memenuhi standar itu? Iya, termasuk itu. Jadi termasuk salah satu unit mobil bantuan dari Jepang yang kita terima tahun lalu, tahun 2019 ya, tahun 2020 gitu. Kita terima itu bantuan. Kenapa cuma 1 unit? Karena memang kebutuhan untuk bantuan itu kan hitungannya seluruh Indonesia gitu. Jadi memang masih dijatah gitu. Ya, kita tetap berupaya terus untuk bagaimana kita bisa mendapatkan bantuan itu lagi bukan hanya dari Jepang, tapi dari beberapa negara lain. Terus kami juga sedang berusaha untuk meminta bantuan dari pemerintah DKI Jakarta gitu. Karena beberapa waktu lalu saya sempat bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta waktu beliau berkunjung di sini, dan beliau menyampaikan kesanggupan gitu Pemda DKI untuk memberikan bantuan ke Damkar Kota Palu, karena memang pertimbangannya Damkar Kota Palu itu sangat membutuhkan karena baru ditimpa bencana pada saat itu gitu. Nah, ini yang masih terus kami lakukan pengurusannya. Mudah-mudahan bantuan itu bisa segera terrealisasi gitu. Nah, terkait dengan kebutuhan kendaraan, sebenarnya ini hitungan-hitungan masih di atas kertas. Tapi kalau kita bisa memenuhi sarana prasarana lainnya yang bisa kita penuhi, maka kebutuhan ini bisa kita tekan begitu. Nah, salah satunya kemarin saya sudah bertemu dengan konsultan yang dari ASEAN Development Bank, yang memang diberikan dalam itu. Ini kita lagi berupaya untuk mereka lagi melakukan menyusun perencanaan kebutuhan sistem pelayanan air minum di Kota Palu, regional Kota Palu. Nah, sekaligus kita juga tempel gitu kebutuhan kita usulkan pemasangan hidran di wilayah Kota Palu. Kenapa pemasangan hidran? Supaya ini kan yang problem itu kalau sarana prasarana air itu tidak melebar gitu, tidak tersedia di hampir semua wilayah gitu. Nah, kalau hidran sudah ada, walaupun kendaraan kita sedikit, tapi
kebutuhan kita akan air itu tidak perlu jauh lagi untuk kita ambil. Seperti sekarang ini bak induk itu masih satu gitu, yang bisa berfungsi dengan bagus, yaitu di belakang kantor wali kota. Nah, sementara yang lain itu rusak kemarin akibat bencana gitu, akibat gempa. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipenuhi oleh ADB, tapi kelihatannya usulan kita sudah diterima dan insya Allah ini bisa terpasang nantinya. Nah, selain itu kemarin program Kota Tanpa Kumuh, mereka juga sudah membantu, kita juga terobos ke arah sana dan alhamdulillah di beberapa kelurahan dijanjikan kami 13 kelurahan akan dibangunkan tandon air kapasitas 10.000 liter, berarti ada 10 ton. Ini untuk mempermudah sistem air baku ketika ada terjadi kebakaran, mereka tidak jauh lagi untuk mengambil gitu. Nah, sehingga kebutuhan kita akan kendaraan ini kita bisa tekan. Oke, Pak. Gitu. Pak, saya penasaran nih Pak, dari tadi kan Iya. Bapak sempat singgung kalau misalnya kita butuh bantuan itu kayak dari Damkar Palu itu pepet misalnya Gubernur DKI Jakarta, terus misalnya Asian Development Bank, dan tadi juga yang terakhir disebutkan, itu kenapa ya Pak? Kenapa tidak minta langsung sama Pemkot Palu misalnya, atau Pemkot atau provinsi misalnya? Itu juga kami minta, kami terus upayakan, tapi kan kemudian kita juga harus memahami bahwa kebutuhan pembangunan di Kota Palu ini dengan di provinsi itu juga sangat banyak begitu. Nah, sehingga mungkin kebijakan-kebijakan itu kebijakan yang menjadi skala prioritas begitu. Olehnya kami tetap berupaya untuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhan kita ini dengan cara melakukan upaya untuk mendapatkan bantuan gitu. Gitu. Berarti mungkin nanti pemerintah Kota Palu bisa lebih memperhatikan lagi ya Pak. Mudah-mudahan harapannya seperti itu. Ya, Pak. harapannya seperti itu. Mudah-mudahan lah Dila. Betul kita Pak. bisa mendapatkan. Iya. Bapak, saya tarik kembali ya Pak ke yang sebelumnya tadi yang RI apa itu Pak? Maaf lupa yang RISPK. RISPK itu Pak. Nah, 5 menit pertama itu adalah panggilan ya Pak, sampai dengan personel keluar dari pool tadi ya Pak. Apakah di Palu itu sudah memenuhi? Apakah misalnya laporan yang tiba itu sudah memenuhi standar sesuai itu Pak? Bagaimana? Tolong diulang. Kan tadi katanya Pak 5 menit pertama adalah waktu menerima kan Pak. Misalnya ada responnya dan sampai keluar dari poolnya. Nah, kalau di Kota Palu sendiri kira-kira apakah itu sudah terpenuhi Pak, atau misalnya mungkin dari masyarakat masih ada yang lambat melapor, atau misalnya masih banyak masukan kayak misalnya berita-berita yang masuk itu belum langsung diterima atau bagaimana Pak? Ya, selama ini kita justru berupaya untuk melakukan pelatihan. Nah, salah satunya itu 5 menit ini kita tidak jadikan ukuran gitu. Justru kalau bisa jangan 5 menit. Nah, kemarin saya buat pelatihan, mereka dapat, kita capai itu waktu 1 menit 40 detik. Begitu terima informasi, mereka sudah keluar gitu. Nah, sehingga waktu sisa itu kita tambahkan di 5 menit kedua gitu. Sehingga di jalanan, respon time kita itu masih bisa memenuhi begitu, bahkan bisa lebih cepat gitu. Nah, banyak informasi yang masuk lewat telepon dan kemudian ada beberapa juga informasi didatangi langsung begitu. Datangi langsung ke mako kami dan kemudian kita merespon. Nah, yang kadang-kadang itu menjadi hambatan kita itu tentu traffic lalu lintas itu di jalan gitu. Itu salah satu problem. Salah satu masalah itu traffic lalu lintas dan kemudian di lokasi kebakaran kadang-kadang begitu kita tiba kita mau merangsek masuk lebih cepat ke titik kebakaran itu, tapi banyak warga gitu. Bahkan ada beberapa tempat kemarin saya coba ikuti, ada yang masih sempat jualan siomay di situ. Anak-anak pada ngumpul dan lain sebagainya kan. Nah, itu juga, tapi inilah harapan kita itu untuk bisa memberikan bantuan kepada petugas damkar itu bisa lebih cepat gitu. Bahkan kemarin anggota saya sempat
ada ancaman mau dipukul pada saat melakukan pemadaman api di kebakaran di Nunu itu di Kenapa gudang. itu, Gitu. Pak? Saya tidak tahu, mereka juga tidak tahu masalahnya apa. Tiba-tiba ada warga yang ngamuk, tapi katanya bukan warga yang ada di situ, gitu. Tapi warga dari luar tidak tahu gimana. Nah itu kan yang seperti itu. Kemudian ada juga yang tidak memahami teknis kita untuk melakukan pemadaman, gitu. Ada yang merampas selang, Oh, iya. menginginkan supaya, gitu kan. Tapi kan kita ketika datang di satu lokasi kebakaran, kita tidak langsung melihat itu dulu, tapi melakukan penyelamatan supaya kebakaran ini tidak melebar, gitu. Itu dulu yang kita lakukan, gitu. Kalau tingkat kebakaran ini sudah di atas 50%, gitu. Nah, kita akan melakukan pendinginan dulu di sekitar lokasi objek kebakaran itu supaya kebakaran api ini tidak melebar dan kemudian korban itu tidak bertambah banyak, begitu. Nah, ini yang banyak yang tidak memahami, gitu. Banyak yang tidak memahami sampai situ, bahkan sampai ada petugas kami yang memang selangnya itu mau dirampas dan lain Waduh. sebagainya, gitu. Nah, menyiram ini juga kan kita melihat arah angin, itu Ya, ya. satu. Yang kedua, kita melihat kemana titik api yang besarnya, gitu. Nah, ketika titik api yang besar itu mengarah ke selatan, kita tidak boleh menyiram dari arah selatan, gitu, karena berlawanan. Ini sangat berisiko bagi petugas, gitu. Jadi banyak hal begitu yang menjadi ini. Nah, yang paling krusial itu soal hoax, informasi bohong, gitu. Hoaxnya ya, Pak. Ini justru menimbulkan dilematis kepada petugas ketika menerima informasi, benar enggak ya terjadi kebakaran di situ itu. Jangan-jangan hoax lagi, gitu. Karena informasi hoax ini dalam satu hari bisa sampai 3 bahkan 4 Wow. kali, gitu. Nah, Aduh, inilah meresahkan yang juga ya, saya Pak. meresahkan. Ini kan membuat petugas kami ini menjadi ragu-ragu begitu. Benar enggak? Benar enggak ya terjadi memang kebakaran situ? Jadi responnya itu agak lambat karena harus dicek dulu. Kita harus melakukan crossing informasi kepada siapa saja yang dikenal yang ada di wilayah situ. Nah, gitu. Nah, Berarti kalau itu salah misalnya, satu oh iya faktor benar, juga ya, Pak. salah satu faktor. Luar Oh iya biasa. benar di sini terjadi kebakaran. Nah, baru pergi. Tapi kan waktu kita mencari informasi ini kan panjang begitu. Yang Panjang. seharusnya kita sudah berada di jalan untuk melakukan informasi itu. Nah, oleh karena itu saya senantiasa memberikan himbauan agar tolonglah kita berhenti, gitu. Kita berhenti, stop untuk memberikan informasi-informasi hoax terkait dengan kebakaran, gitu. Menarik, menarik, Pak. Iya. Semoga saja tidak ada lagi ya yang nonton ini, jangan sampai jadi warga yang meresahkan. Takutnya ada kasus betulan, jadi kayak ragu-ragu nih dari petugas Disdam Karatnya ini untuk bantu ya, Pak ya. Mudah-mudahan kita berharap seperti itu. Kita berharap seperti itu. Karena banyak sekali kerugian. Hoax, begitu armada kita keluar dari garasi, dari pool, ini kecepatan sudah terukur. Kecepatan sudah terukur. Bayangkan, untuk mengejar informasi hoax itu, di jalan itu, terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Rugi kepada masyarakat umum, rugi kepada anggota kami. Ya syukur-syukur tidak terjadi apa-apa kalau terjadi apa-apa. Padahal tiba di lapangan, informasi ini informasi hoax, gitu. Betul, Ini betul. banyak kali kejadian. Banyak kali kejadian. Banyak sekali kejadian. Biasa tindak lanjut dari yang kasih hoax diapain, Pak? Dilaporin polisi kah atau diapain? Nah, selama ini kita tindak kita coba kita coba berusaha untuk mencari jalan yang jalan yang lain lagi, gitu. Kemarin saya coba bertemu dengan beberapa adik-adik mahasiswa dan mereka ternyata prihatin di soal ini. Maka di tahun ini juga insya Allah di tanggal 1 Maret nanti di ulang tahun Damkar yang ke-102 tahun, Wah, mereka akan memberikan surprise, gitu, memberikan bantuan ke Damkar, namanya itu electronic informasi elektronik berbasis IT di setiap wilayah ketika terjadi kebakaran, gitu. oke. Jadi Nah, langsung ini baru terkoneksi ya, Pak?
langsung terkoneksi. Jadi begitu ada laporan, nantinya ini ada ada semacam satu tombol yang dipasang di rumah, gitu. Mudah-mudahan ini bisa kita kerjasamakan nantinya. Ada satu tombol yang dipasang di rumah, di masing-masing rumah. Ketika terjadi kebakaran, tombol itu cukup ditekan dan kemudian informasi kebakaran itu langsung masuk sesuai dengan titik koordinatnya. Dan ini bukan cuma masuk di damkar saja, gitu. Jadi ini hasil diskusi kami dengan adik-adik mahasiswa itu. Ini nantinya terkoneksi di kepolisian, terutama di Satlantas, kemudian di Pol PP, di Perhubungan, di Kesehatan, di BPBD, di Dinas Sosial, termasuk di Damkar sendiri. Betul, Kenapa? Ya, ini terkait dengan sistem yang ada sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Gitu. baik Pak. Nah, ini mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan ini bisa terwujud. Cepat ya, betul Pak. Amin. Ini Pak, Amin. amin amin. Ini Pak banyak Iya. sekali sudah di kolom komentar ya Pak, banyak sekali Iya. yang luar Iya. biasa, terbaik Pak Ano katanya. Kita Iya. butuh pemimpin yang bisa kolaborasi, keren-keren Pak. Banyak sekali yang Iya. komen-komen ya, maaf tidak bisa baca semua. Dan mungkin kita Iya. langsung saja nih ya Pak, sebelum Iya. nggak masuk ke pertanyaan ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin mau disinggung sedikit lagi ya Pak terkait dengan Iya. hidran tadi hasil kerjasama dengan Silakan. Asian Iya. Development Bank itu. Kira-kira nanti untuk Kota Palu ya Pak, seberapa butuh sih Pak, butuhan mana kita butuh pakai hidran atau butuh misalnya tambahan armada? Lebih butuh mana Pak? Kalau saya ini sebenarnya ini bukan pilihan, Oh, karena iya. dua-dua itu kita butuhkan. Tapi kemudian kan banyak hal yang menjadi pertimbangan sehingga mana yang bisa mana yang bisa Yang paling efektif, efektif gitu. ya Pak ya? Yang paling efektif. Nah, kalau menurut saya sih dengan kekuatan armada sekarang saat ini kalau masih bisa ditambah, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya hidran itu juga bisa kita dapat, maka hidran ini juga bisa lebih efektif juga untuk membantu melakukan penanggulangan kebakaran. Dan hidran ini bukan hanya sekedar hidran saja, tapi kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan hidran ini dalam konteks pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, gitu. Maka nanti saya mencoba mengusulkan satu kegiatan untuk pembentukan namanya relawan damkar atau disingkat dengan Redcar. Gitu. Redcar. Kalau bahasa Inggrisnya mobil merah, tapi kalau singkatannya kalau di Indonesia kan itu relawan damkar. Nah, relawan damkar ini di masing-masing kelurahan itu nanti yang bertugas untuk menjaga dan kemudian memfungsikan hidran tersebut ketika terjadi kebakaran. Ini untuk antisipasi awal. Untuk antisipasi awal sehingga armada damkar ini tidak menjadi tumpuan harapan tunggal gitu. Iya, betul. Sudah ada dulu yang dilakukan. Nah, selain itu juga misalnya kita terus melakukan himbauan agar di masing-masing perkantoran, gedung kantor, baik pemerintah maupun swasta, di tempat usaha, lebih bagus lagi kalau ada di rumah pribadi, itu disiapkan tabung pemadam kebakaran. Atau alat pemadam api ringan gitu. Minimal yang 3 kilo, yang merah itu, minimal yang 3 kilo gitu. Ini untuk mengantisipasi ketika terjadi kebakaran, itu bisa menjadi antisipasi awal gitu. Betul. Begitu. Baik, ini sebenarnya sudah banyak sih informasi yang dikasih dari Bapak Ano untuk kita semua teman-teman yang lagi nonton. Mungkin kita akan langsung saja nih ya Pak, mulai sesi tanya jawabnya, soalnya banyak sekali yang masuk. Iya, silakan. Ya, Pak. Datang dari ini Pak, bentar. Trash Volunteer, bisa kelihatan Pak? Iya. Kenapa di tiap kecamatan tidak dibuatkan semacam UPTD pemadam katanya Pak? Ya. Ini memang belum belum menjadi kebutuhan pada saat itu. Makanya yang dibentuk itu baru 2 dengan analisa bahwa satu pos UPTD atau satu pos jaga pemadam kebakaran ini bisa melayani di beberapa wilayah kecamatan yang ada di situ, gitu. Bahkan di kecamatan tetangga, karena posko induk itu tetap ada untuk melakukan backup pelayanan terhadap ketika terjadi kebakaran. Nah, singgungan pertanyaan ini sebenarnya
Itu yang tadi saya maksud, itu harusnya ada rencana induk sistem proteksi pemadam kebakaran gitu. Ini penting supaya kita melihat berapa sebenarnya kebutuhan pos jaga kita. Kalau kita bicara soal pos jaga, ini tidak hanya bersinggungan dengan soal wilayah kecamatan, tapi bisa jadi di satu kecamatan itu ada 2 pos gitu. Tergantung luas wilayah kecamatannya, karena kita mengukur wilayah operasi kita itu berdasarkan respon time itu 7,5 kilometer. Gitu. Nah, ini yang masih kami terus upayakan. Nah, sekedar informasi, Adek Dila, bahwa kami terus berupaya juga untuk, kami kemarin sudah berusaha untuk meminta bantuan lagi-lagi ini bantuan ke Kementerian PUPR melalui Balai Perumahan dan Wilayah. Itu kami meminta supaya bantuan untuk penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran ini bisa dibantu melalui kementerian, karena memang itu juga menjadi bagian dari tugas mereka gitu. Karena salah satu yang kita gunakan untuk melakukan mengurai cara teknis dan lain sebagainya itu adalah peraturan Menteri PU nomor 20 tahun 2009 gitu. Itulah yang mengatur tentang rencana induk sistem proteksi kebakaran tadi. Oke, baik. Semoga menjawab ya untuk akun tadi Trash Volunteer. Ini datang dari kolom komentar ya, Pak. Dari Zulfidan _ lage. Apakah ada penerimaan tahun ini, Pak? Mungkin ini tertarik jadi personil damkar ya, Pak ya. Iya. Tahun ini sepertinya belum ada gitu. Dengan jumlah yang 117 ini belum ada ketambahan, tapi mana tahu tahun-tahun ke depannya itu kita tetap akan kita tetap akan berusaha untuk mengusulkan ketambahan lagi personil. Mudah-mudahan ada pengembangan pos atau UPT damkar yang ada di kecamatan. Ya tentunya ini akan membutuhkan personil baru. Nah, ini mungkin ada kemungkinan untuk kita buka gitu. Oke, baik. Semoga menjawab ya Zulfidan lagi, dan mungkin kalau misalnya ada informasi soal penambahan pasti akan diupdate di akunnya Damkar Palu ya, Pak ya. Pasti. Jadi mungkin dilihat dari situ saja. Soalnya akun Damkar Palu ini lumayan aktif, Pak ya. Harusnya mungkin semua akun-akun dinas yang lain ini bisa bercermin juga dari akunnya Damkar Kota Palu. Soalnya aktif ya, Pak, paling aktif kayaknya. Followersnya juga banyak. Kayaknya kalau dibandingkan dengan akun-akun dinas yang lain, Damkar ini yang paling rajin posting ya, Pak ya. Iya. Ya, harapan kita seperti itu. Jadi dengan adanya informasi lewat akun Instagram Damkar Palu ini bisa memberikan fakta dan realitas berita informasi kepada masyarakat terkait dengan dunia tentang pemadam kebakaran itu. Betul. Apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, itu yang alhamdulillah banyak masyarakat yang tertarik dan peduli gitu. Intinya itu peduli terhadap itu. Nah, ini secara pelan-pelan harapan kita ini mudah-mudahan bisa terwujud. Termasuk evakuasi cincin itu, Dila. Betul. Evakuasi cincin itu sudah berapa ya? Kalau saya tidak salah hitung itu sudah 8 kali orang yang datang ke kantor damkar itu minta diselamatkan jarinya gitu, karena sudah pada bengkak semua, cincinnya tidak bisa keluar. Gitu. Bukan cincin kawin lagi. Oh, bukan ya, Pak. Jangan-jangan cincin coba-coba di toko, Pak. Itu yang problem itu. Nah, bahkan dari Kabupaten Sigi datang ke kami, dan kemudian anggota kami itu berusaha untuk mengevakuasi. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Oke. Mungkin ini buat teman-teman yang baru gabung ya. Ternyata memang kalau misalnya fungsi damkar bukan hanya untuk memadamkan api, tapi evakuasi non kebakaran juga. Misalnya tadi evakuasi cincin, misalnya juga animal rescue, misalnya ada yang mau bunuh diri kelihatan, misalnya bisa langsung dibantu. Hubungi langsung ya, Pak ya. Iya. Hubungi kami, insya Allah kami akan segera bergerak untuk membantu, karena memang itu tugas dan fungsi kami. Itu khusus untuk penyelamatan. Bahkan kalau ada pohon yang kira-kira sudah mau mengancam gitu, mengancam tumbang atau keselamatan, ya tolong diinformasikan saja ke kami, ke Damkar. Insya Allah kami akan antisipasi gitu. Paling tidak kita akan koordinasikan dengan instansi berwenang lainnya untuk lebih memudahkan. Betul, Pak.
Kita lanjut lagi Iya, ya Pak. Ini ada pertanyaan dari boleh? Sahabudin Mustafa underscore. Katanya, Iya, kenapa harus menunggu perintah atasan apabila terjadi kebakaran di kabupaten lain untuk membantu dalam menangani kebakaran? Contohnya kebakaran yang terjadi di Desa Yonoge, Pak. iya. Jadi begini, kalau kita melihat dari aspek kemanusiaan, memang sebenarnya ketika terjadi sebuah bencana, tanggap itu harus kita lakukan gitu. Tapi kemudian kan kita diatur, gitu. Kita diatur. Eh, dalam aturan Damkar sendiri, itu antisipasi atau tanggap terhadap sebuah kejadian itu yang berada dalam wilayah wilayah situ. Gitu. Nah, yang selama ini mungkin tidak pernah dilihat bahwa ini misalnya ya, Iya, Pak. terjadi kebakaran di Sigi gitu. Tanpa ada perintah dari pimpinan, persetujuan, maka kita langsung mengantisipasi. Begitu mengantisipasi kebakaran di Sigi, peralatan kami jadi rusak gitu. Oke, Pak. Begitu kita kembali, peralatan kami rusak dan kemudian mobil ini tidak bisa melakukan apa-apa lagi pelayanan. Nah, di saat yang bersamaan juga terjadi kebakaran di wilayah Kota Palu gitu. Mana yang lebih prioritas gitu. Jadi kita menghitungnya seperti itu. Bukan berarti kita tidak bisa kita Mengabaikan. tidak mau melakukan antisipasi kecuali pertanggungjawaban kita itu langsung ke pimpinan gitu. Kalau pimpinan langsung memberikan perintah untuk kita membantu, kita akan segera melakukan bantuan gitu. Nah, karena armada kita masih terbatas, kita juga harus berhitung setiap kejadian, potensi kejadian yang akan terjadi di wilayah Kota Palu begitu. Karena memadamkan api itu bukan hanya dalam waktu singkat begitu, tapi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, kalau kita sementara melakukan pemadaman api di wilayah kabupaten lain, katakanlah Kabupaten Sigi, kemudian ada terjadi kebakaran di sini, itu bagaimana gitu? Bagaimana cara kita mengantisipasi? Nah, tapi ini ada jalan sebenarnya, ada jalan. Ini harus dibuatkan MOU kerjasama gitu, antar daerah, ya, MOU-nya antar daerah. Ini kemudian bisa menjadi payung kita begitu. Karena ini juga terkait dengan penganggaran, perbaikan, kemudian pertimbangan lainnya. Kalau terjadi apa-apa dengan armada kami dan kemudian anggota kami, nah biaya untuk biaya untuk melakukan perbaikan termasuk untuk mengantisipasi ketika mereka misalnya terjadi kecelakaan bagi anggota, sementara wilayah operasi mereka bukan di wilayah Kota Palu gitu. Oke, Pak. Gitu. Nah, ini terkait dengan pembiayaan yang dilakukan oleh BPJS misalnya. Nah, ini semua hal-hal yang Jadi eh, apa pertimbangan ya, Pak. yang jadi pertimbangan gitu. Tapi bukan berarti ini tidak bisa gitu. Ini bisa. Jangankan dengan Sigi, dengan Donggala pun seperti itu, bahkan dengan yang lain-lain. Nah, tapi harus ada gitu. Harus ada payung dulu, ada MOU sehingga ketika terjadi kebakaran di Sigi misalnya, ya, ini tanpa perlu lagi ada izin dari pimpinan wilayah gitu. Kita sudah bisa langsung mengantisipasi karena sudah ada MOU gitu. Oke. Baik, Pak. Begitu Dilas. Iya. Yap, semoga menjawab ya buat yang tadi bertanya. Ini mungkin karena kita sisa punya waktu kurang lebih 5 menit lagi ya, Pak. Mungkin singkat Iya, saja ya, Pak. Ini ada iya, pertanyaan dari Muhammad Adrian. Apakah iya. unit damkar yang terparkir di Jalan Karaja Lemba itu masih berfungsi, Pak? Oh, kalau itu kami tidak tahu. Itu bukan armada kami itu. Oh, oke. Iya. Kelihatannya itu armada dari bandara. Armada yang dimiliki oleh bandar udara, tapi kemudian mungkin sudah dilelang atau bagaimana, kemudian diparkir di situ. Oke. Kalau itu kami tidak tahu. Baik, baik, Pak. Ada lagi nih, Pak, datang Iya. dari Putra Sandi. Apakah akan ada penambahan unit untuk tahun ini? eh Kami akan usulkan. Kami akan tetap usulkan penambahan baru. Bahkan kami juga sudah meminta kepada kementerian untuk memberikan memberikan bantuan bantuan kendaraan. Nah, mudah-mudahan ini bisa tersahuti semua, Betul. bisa terwujud gitu. Oke. Mudah-mudahan, insya Baik, Allah. Pak. Ini Iya, mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak, singkat saja iya, kayaknya. Mungkin iya, sekaligus pesan-pesan untuk masyarakat dan penonton yang lagi bergabung di Last Talk hari ini ya, Pak. baik. Kira-kira sebagai
apa yang bisa dibantu oleh masyarakat untuk menunjang kinerja dari bapak-bapak di Damkar? Pertanyaan dari Rivaldi Said. Apa yang bisa dibantu? Ya, yang bisa dibantu itu paling tidak begini, apa bisa memberikan informasi kepada masyarakat agar menggunakan peralatan listrik yang berstandar nasional Indonesia gitu. Nah, kemudian penyambungan peralatan listrik, pemakaian peralatan listrik ini benar-benar diserahkan kepada ahlinya begitu. Ya. Nah, jangan misalnya kabel speaker ini kita gunakan untuk rice cooker, kulkas. Karena di dalam kabel itu dia tidak hanya mengalirkan strom gitu, tapi dia mengalirkan panas juga. Itu satu. Yang kedua, kemudian misalnya gunakanlah peralatan masak memasak, regulator. Itu benar-benar yang bagus begitu. Nah, setiap saat harus diperiksa, dibersihkan selangnya. Karena selang ini kalau dibiarkan tetap memasak, ini kan karena pengaruh panas dari kompor tadi, selang tersebut akan memuai. Nah, di situ kadang-kadang terjadi kebocoran. Maka sebelum kompor itu digunakan, tolong diperiksa dulu selang, apakah ada bau gasnya atau tidak. Gitu. Pada saat mengganti gas juga seperti itu, tolong diperhatikan karet yang ada di tabung. Nah, kemudian tolong diberikan sosialisasi juga kepada warga masyarakat, tetangga, keluarga agar tidak memberikan izin atau tidak membiarkan anak-anak di bawah umur itu memainkan pemantik api atau korek api gitu kan, ini sangat berbahaya gitu. Kemudian ya membakar sampah atau pekarangan atau lahan kering ini harus melihat waktu, melihat cuaca, arah angin dan lain sebagainya. Nah, terakhir untuk yang perokok, kalau kebetulan lewat misalnya di hutan kota, atau lewat di Jalan Soekarno-Hatta, atau lewat di mana saja yang ada lahan keringnya, tolong rokoknya jangan dibuang ke situ. Gitu. Karena banyak sekali kejadian, lahan kering, makanya laporan kami itu sengaja dibakar. Maksudnya sengaja dibakar itu mungkin karena kelalaian gitu. Orang yang buang rokok, atau memang ada yang sengaja buang, atau memang ada yang sengaja bakar, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang juga patut menjadi perhatian gitu. Karena Palu ini wilayah yang cukup yang cukup panas gitu. Tandus ya Pak. Iya, tandus. Karena begini, api itu hanya membutuhkan 3 unsur. Yang pertama itu ada panas. Yang kedua itu ada bahan bakar. Ya, yang ketiga itu ada oksigen. Gitu. Ada oksigen. Nah, oksigen ini udara. Kalau salah satunya ditutup, maka api ini tidak akan ada. Atau satu yang dihilangkan, maka api ini tidak ada. Coba kalau kita korek gas itu, kalau kita tutup lubang apinya itu, ini tidak ada udara. Biar kita paksa kasih nyala, itu pasti tidak nyala. Gitu. Coba kita buka, pemantik sedikit langsung nyala, langsung ada api. Nah, ini teori api. Ini teori api. Gitu. Maka mudah saja semuanya untuk menghilangkan api itu. Salah satunya saja yang ditutup. Betul. Begitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak sudah mau berbagi ya Pak. Kayaknya Ya. kalau bicara sama Damkar ini butuh waktu banyak, soalnya tidak cukup 1 jam. Ya. Ya, saya juga ucapkan terima kasih Dila ya atas nama Dinas Pemadam Kebakaran. Terima kasih banyak kepada Stepmax yang sudah mengundang kami sebagai narasumber untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pemadam kebakaran. Gitu. Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak sudah mau berbagi. Sukses selalu untuk seluruh dinas pemadam kebakaran dalam bertugas. Amin, Pak. amin. 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 Semoga Luar sukses biasa. selalu, sehat selalu juga ya Pak, walaupun di Amin. tengah pandemi ini tetap Amin. beraktivitas dari rumah. Amin. Dan ini mau untuk teman-teman yang nonton, terima kasih juga sudah menyaksikan episode di Last Talk. Ya. Di Last Talk episode 5. Dan jangan lupa untuk nonton terus setiap hari Minggu. Dan terakhir, jangan lupa follow Instagram Damkar Palu dan Step Magazine. Amin. Makasih Dila. Terima kasih banyak Pak. Ya, Salam, makasih. Pak, sama keluarga sehat selalu Pak. Amin. Terima kasih juga buat semua penonton ya. Iya. Amin. Amin. Oke, baik. Sampai ketemu lagi semuanya. Dadah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.